A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu lagi dalam video kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Nah, seperti pada video sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gina Maulida dengan NIM 2320031 dari kelas Tafsir Tarbawi P. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi. Password UAS kali ini yaitu berkarya, berbakti, dan bermanfaat. Nah, berkaitan dengan itu, saya mendapatkan tema yaitu eksistensi manusia dengan subtema siklus hidup manusia serta dengan judul menjadi orang yang sombong itu tidak ada manfaatnya. Nah, berkaitan dengan judul yang akan saya bawakan, hal itu sesuai dengan surat Al-Ghafir ayat 67. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litabluhu asyuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum mayyutawaffa min qablu walitabluhu ajalam musamma wa la'allakum taqilun. Nah, surat Al-Ghafir ayat 67 tadi menunjukkan bahwa Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sudah itu dari segumpal darah. Nah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua, namun kamu tidak diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Ayat 67 tadi menjelaskan mengenai proses atau bagaimana proses penciptaan yang terbagi ke dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu aturab yang artinya itu debu atau tanah. Jadi semua manusia di muka bumi termasuk Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama itu diciptakan dari tanah. Semua manusia diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua yaitu nutfah. Nutfah itu berarti sperma atau air mani. Nah, kemudian sperma atau air mani ini yang akan membuahi sel telur pada ibu. Kemudian yang ketiga ada alaqah atau secara singkatnya berarti darah. Nah, secara etimologi alaqah itu berarti segumpal darah yang kental ataupun darah yang wajar. Yang keempat yaitu mudghah. Nah, mudghah secara singkatnya itu berarti janin atau janin yang telah melewati fase alaqah atau fase sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang artinya tulang. Nah, proses pembentukan tulang itu terletak pada lapisan tengah sel mudghah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan bahwa manusia yang terbuat atau diciptakan dari tanah itu mengalami 3 fase atau 3 masa dalam hidupnya. Yang pertama yaitu masa anak itu berlangsung sekitar umur 6-9 tahun atau biasanya terjadi pada anak-anak sekolah dasar. Nah, kemudian yang kedua yaitu masa dewasa. Nah, masa dewasa itu terjadi sekitar antara umur 18 tahun sampai 40 tahun. Dan yang terakhir yaitu masa tua atau masa usia lanjut itu terjadi sekitar antara umur 60 dan sampai umur 65. Nah, dari ketiga masa itu sesuai yang dijelaskan dalam surat Al-Ghafir ayat 67, ada manusia yang diwafatkan dalam masa kanak-kanak, masa dewasa, dan masa tua. Atau maksudnya yaitu berarti kematian atau ajal manusia itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita tidak bisa menghindari kematian tersebut. Nah, proses kejadian manusia yang dirangkum dalam surat Al-Ghafir ayat 67 tadi mempunyai 3 maksud atau 3 tujuan. Yang pertama yaitu agar manusia itu tidak sombong semasa hidupnya, karena manusia itu hanya terbuat dari tanah.
Jadi kita tidak boleh sombong karena kita sama-sama terbuat dari tanah dan sama-sama menginjak tanah yang sama serta sama-sama akan kembali pada tanah. Kemudian yang kedua yaitu agar manusia itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir agar manusia itu taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita petik sebuah motivasi bahwa cara untuk meredakan kesombongan dalam diri kita yaitu dengan mengingat bagaimana dari mana kita berasal dan bagaimana kita akan berakhir. Karena fisik cantik dan fisik yang bagus yang kita miliki sekarang ini nanti juga akan mundur bersama Tuhan juga. Nah, jadi buat apa kita sombong, itu tidak ada manfaatnya. Nah, hal itu sejalan dengan salah satu hadis yang artinya itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Nah, hadis tersebut mempunyai maksud bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak peduli sebanyak apapun harta kalian, sekaya apapun kalian, dan sebagus apapun fisik kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Allah punya itu hanya seberapa takwa kalian adanya. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik ini agar kelak bisa pantas ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.